Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA hari ini bersama Ibu Anissa Solehati. Materi untuk kelas 8 di semester 1 adalah kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Ya, tumbuhan itu bergerak. Geraknya seperti apa? Apakah sama bergerak seperti hewan-hewan, manusia bergerak? Ternyata gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Ada gerak endonom, ya. Apa itu gerak endonom? Yaitu gerak yang dilakukan akibat rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak kloroplas pada hidrilla. Kita lihat geraknya seperti apa. Ya, lihat itu. Yang berjalan-jalan itu adalah kloroplasnya. Kalian tahu kloroplas? Kloroplas itu adalah zat hijau daun yang terdapat di daun. Ya. Yang kedua adalah gerak higroscopis, yaitu gerak akibat perubahan kadar air di dalam sel tubuhnya. Kalau di dalam sel tubuhnya tumbuhan sudah berkurang, maka dia akan bergerak. Dan yang ketiga adalah gerak esionom. Ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nastis. Ya, apa itu gerak tropisme? Tropisme. Gerak tropisme adalah dia punya gerak yang gerakannya itu dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Datangnya rangsang itu dari mana? Maka itu gerak tropisme. Ya, ada tropisme positif, ada tropisme negatif. Ya, kalau tropisme positif dia bergerak menuju arah rangsangnya. Rangsangnya di mana dia mengikuti, berarti positif. Kalau negatif dia menjauhi arah rangsangnya. Itu bedanya tropisme positif dengan tropisme negatif. Ya. Terus dilihat gerakan akar ketika dia mendekati ke bawah. Nah, kalau gerak tropisme negatif dia menjauhi arah rangsangnya. Batangnya menuju ke atas, padahal rangsangnya ada di bawah. Itu ya, tropisme positif dan tropisme negatif. Berdasarkan sumber rangsangnya, gerak tropisme itu dibagi menjadi 5. Fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Ya, apa itu foto? Foto itu berarti cahaya. Gerak sebagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangnya. Perhatikan. Nah, rangsangnya ada dari sebelah kiri, dia bergerak ke kiri. Rangsangnya ada di sebelah kanan, dia bergerak ke kanan. Itu kalau gerak fototropisme. Ya. Nah, bisa dilihat mengikuti arah rangsangnya bergeraknya. Geotropisme, kalau geo berarti dia bergeraknya dipengaruhi oleh geo, berarti gravitasi. Ya, geraknya dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau gravitasi ke bawah, berarti dia arahnya ke bawah. Gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi, itu geotropisme. Ya. Lihat, perhatikan. Ada juga tikmotropisme. Nih, ada tumbuhan yang biasa menjalar, dia akan bergerak akibat rangsang sentuhan. Ketika dia bergerak, tumbuhannya kan tumbuh tuh, ketemu sama batang, tek, lalu dia bergerak melilit, maka itu disebut dengan gerak tikmotropisme. Sekarang hidrotropisme. Gerak tropisme yang dihasilkan karena rangsangan air hidro. Ya, dia akan mencari gerak yang sumber airnya banyak. Itu hidrotropisme. Kemotropisme berarti dia bergerak ke arah atau menjauhi zat kimia. Kemotropisme ini juga ada kemotropisme positif, ada kemotropisme negatif. Kalau dia mendekati zat kimia, berarti namanya kemotropisme positif. Kalau menjauhi, negatif. Yang berikutnya adalah taksis. Kalau taksis, gerak yang terjadi akibat rangsang dari luar
seluruh tubuh tumbuhannya bergerak. Kalau tadi kan cuma sebagian. Kalau tropisme, kalau taksis bergeraknya semua. Kita lihat. Nah, ini gerak euglena, tumbuhan euglena. Fototaksis, bergerak taksis akibat rangsangan cahaya nih. Jadi geraknya semuanya. Si tumbuhan itu bergerak semuanya. Berpindah tempatnya semuanya, ya. Akibat adanya cahaya, fototaksis. Nah, yang berikutnya kemotaksis. Kemotaksis ini dia bergerak akibat adanya zat kimia. Dan bergeraknya juga semua. Ini terjadi gerak pada alat kelamin tumbuhan lumut. Lihat tuh. Ya, pada tumbuhan lumut. Dia bergerak. Bergeraknya seluruhnya. Tuh. Ini kemotaksis pada tumbuhan lumut. Gerak sel kelamin jantan pada tumbuhan lumut. Subhanallah ya. Sampai seindah seperti itu. Iya. Sekarang kita masuk gerak nasti. Apa itu nasti? Gerak nasti adalah gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsang. Tapi dia bergerak. Ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Ya, seperti apa fotonasti? Nah, ini dia fotonasti. Dia bergerak dari sumber cahaya, tapi dia tidak mengikuti arah rangsangnya. Gerak nasti yang terjadi akibat rangsang cahaya itu fotonasti. Ini terjadi pada bunga pukul 4. Jadi kalau sudah jam 4 bunga itu mekar. Ya. Subhanallah indahnya. Setiap pukul 4. Nanti ketika sudah cahayanya pukul 4 kan sudah mulai meredup ya. Kalau udah pagi nanti dia menutup lagi. Itu bunga pukul 4. Nah, kalau ini adalah seismonasti. Gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Ketika satu bagian di Putri Malu disentuh, maka di daerah situ tidak ada air. Karena tidak ada air, maka tekanan turgornya akan berpindah ke tempat lain. Dia menutup terlebih dahulu karena disentuh. Nanti kalau kondisi airnya sudah stabil, maka dia akan membuka kembali. Nah, kalau niktinasti. Niktinasti adalah proses berirama yang dikenakan oleh interaksi antar lingkungan dan waktu secara biologis. Dia bergerak sama-sama. Kita lihat tumbuhannya. Ini niktinasti. Ada juga tumbuhan yang lain. Ini termonasti. Dia bergerak akibat perubahan suhu. Jadi ketika suhunya mulai suhu dingin pada tulip, dia mulai mekar. Akibat perubahan suhu. Subhanallah, keagungan Allah tanpa diperintah, wah mekar tidak, tapi sensornya sensor suhu. Ya, ibu akan ulangi. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, endonom, higropopis,